Baik, Shalom, selamat malam untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas UAS Hukum Bisnis tentang hukum industri. Dari kelompok kami berjumlah 3 orang. Saya Noldi Sakau, NIM 21410167, 2 Awaludin, NIM 21410169, 3 WMPO Amalo, NIM 21410166. Baik, yang pertama, pengertian hukum industri. Berikut ini kami mendefinisikan beberapa definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut R. Soeroso SH, mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan petunjuk hidup pemerintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu. Yang kedua, definisi hukum menurut Abdul Qadir Muhammad SH. Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggar. Sedangkan pengertian industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengelola barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya, atau secara garis besar dapat disimpulkan bahwa industri adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang tertentu dan menempati areal tertentu dengan output produksi berupa barang atau jasa. Dengan demikian, hukum bisnis adalah ilmu yang mengatur masalah perindustrian yang berada di Indonesia bahkan dunia. Mengatur bagaimana cara perusahaan mengatur perusahaannya dan sanksi-sanksi apa saja yang akan diterima jika perusahaan tersebut melanggar sanksi tersebut. Tujuan hukum industri. Hukum industri memiliki beberapa tujuan, diantaranya: 1. Hukum sebagai sarana pembaharuan atau pembangunan di bidang industri dalam perspektif ilmu-ilmu yang lain. 2. Hukum industri dalam sistem kawasan berdasarkan hukum tata ruang. 3. Hukum industri dalam sistem perizinan yang bersifat lintas lembaga dan yurisdiksi. Hukum industri dalam perspektif global dan lokal. Hukum ahli teknologi desain produksi dan hukum konstruksi serta standarisasi. Dan yang terakhir, masalah tanggung jawab dan dalam sistem hukum industri. Tujuan hukum industri. Hukum industri memiliki beberapa tujuan, di antaranya: 2. 1. Hukum sarana perubahan pembangunan di bidang industri dalam perspektif ilmu-ilmu yang lain. Hukum industri di dalam kawasan berdasarkan hukum tata ruang. Hukum industri dalam sistem perizinan yang bersifat lintas lembaga dan yurisdiksi. Hukum industri dalam perspektif global dan lokal. Hukum ahli teknologi, desain, produksi, dan hukum konstruksi serta standarisasi. Masalah tanggung jawab dalam sistem hukum industri. Pembangunan industri dalam pasal 3 mengenai tujuan dari pembangunan industri. Setidaknya ada sekitar 8 tujuan dari pembangunan industri, yakni meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga adanya keseimbangan dalam masyarakat,
yakni dalam hal ekonomi. Dengan meningkat pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat pula menciptakan kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi yang diguna. Dengan meningkatkan kemampuan dari lapisan masyarakat sehingga peran aktif terhadap bangunan industri juga semakin meningkat. Dengan semakin meningkat pertumbuhan industri diharapkan dapat meluaskan lapangan pekerjaan. Selain meningkat lapangan kerja dengan adanya bangunan industri dan dapat pula meningkatkan penerimaan defisien. Selain itu, membangun dan perkembangan industri merupakan sebagai penunjungan bangunan daerah. Dengan semakin meningkatnya pembangunan daerah pada provinsi diharapkan stabilisasi nasional akan terwujud. Manfaat hukum industri. Manfaat yang diambil dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 adalah sebagai berikut. Dasar dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Pasal 2, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menjadi lebih adil mentara, yaitu dengan memanfaatkan dana sumber daya alam, adanya kemampuan dalam mencipta teknologi dapat lebih mendorong meningkat defisien negara. Keuntungan dan kerugian hukum industri bagi masyarakat. Keuntungan bagi masyarakat yaitu adanya sesuatu industri, masyarakat sangat terbantu dengan hal tersebut karena 80% penduduk Indonesia berprofesi sebagai pekerja dalam industri tersebut. Dengan hal tersebut Indonesia sangatlah pesat di bidang industri ini. Selain sebagai karyawan dalam industri, tambah lagi adanya hukum industri sebagai pengatur di dalam industri tersebut. Dengan adanya hukum industri, para karyawan mendapatkan haknya sesuai dengan hukum industri adanya, dan para karyawan dan masyarakat yang membantu adanya hukum industri harus mengikuti hukum tersebut. Selain itu, kekurangannya dengan adanya hukum industri bukan berarti para karyawan masyarakat tidak mengalami kerugian. Para pelaku industri seringkali semena-mena dengan adanya hukum tersebut, maka pelaku industri sering tidak mematuhi peraturan diberikan oleh hukum industri, sehingga para karyawannya berkecimpung dalam industri tersebut seringkali menjadi imbas dari pelaku industri.